Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi di latihan terakhir sebelum Manchester United menjamu Glasgow Rangers em, banyak sekali di sosial media ya, memang ada gambar-gambar bahwa Marcus Rashford, Garnacho serta bahkan Anthony yang situasinya sudah here we go ke Real Betis tapi masih ikut latihan, dan menurut gua ini situasi yang cukup unik dan bahkan agak sedikit aneh. Oh ya, by the way, pertandingan menghadapi Glasgow Rangers tidak ada live commentary karena kebetulan kondisi kesehatan ataupun fisik gue sedang tidak fit ya. Jadi ya mohon maaf tidak ada live commentary. Gue ingin berbicara terkait dengan hal tersebut. Fabrizio Romano di sosial medianya ya, Twitter ataupun juga Instagramnya, mengatakan bahwa Rashford tersenyum penuh dengan senyuman kembali lagi latihan, tapi pembicaraan dengan Barcelona ini juga masih terus berlanjut. Sementara situasi dengan Garnacho pun juga demikian ya. Bagaimana keadaan dengan Napoli dan juga dengan Chelsea yang dikabarkan bahkan semakin dekat akan mendatangkan pemain ini. Manchester United kabarnya sudah memasuki tahap-tahap negosiasi ya terkait dengan hal ini. Ruben Amorim sendiri pun tidak ingin berbicara lebih jauh terkait dengan Garnacho, kemungkinan dia akan cabut. Dia mengatakan ya, ayo fokus di pertandingan, dan dia tidak ingin berbicara terkait dengan hal-hal di luar pertandingan secara langsung. Jadi menurut gue ini hal yang unik ya. Dan Rashford sendiri, bahkan kubu Rashford telah bertemu dengan direktur dari Barcelona di hari Selasa, dan situasinya akan tergantung terkait dengan financial fair play. Walaupun sumber yang dekat dengan Rashford juga tidak mengecilkan kemungkinan dia tetap akan stay di Manchester United. Sementara Anthony menurut gue hanya tinggal menunggu waktu saja untuk terbang ke Spanyol. Nah, apa ini artinya? Kenapa kok mereka masih tetap ikut latihan? Menurut gue ini menunjukkan bahwa di sisi lain Ruben Amorim masih butuh mereka. Kalau gue melihatnya seperti itu ya. Bukan berarti butuh mereka di starting 11, mungkin butuh mereka di mana namanya di squad secara luas. Ya bang, tapi kan bisa aja hanya numpang latihan. Kalau dari kebiasaan yang sudah terjadi ya, pemain-pemain yang sudah pasti akan keluar biasanya akan dipisahkan. Mereka akan lebih latihan mandiri, mereka akan lebih fokus ke situasinya mereka. Artinya ya fokus ke kesepakatan yang akan dilakukan ya. Jadi konsentrasinya tidak akan dibawa ke pertandingan, karena biasanya uh, pemain dia tidak akan fokus 100%. Menurut gue sih seperti itu. Dan sekali lagi, sesi latihan tuh tidak hanya bersama dengan tim utama kan, ada dengan tim lain ataupun secara individu. Dan khusus untuk latihan sebelum menghadapi Glasgow Rangers, ini kan sebenarnya latihan untuk persiapan. Jadi skuad yang memang dipersiapkan untuk menghadapi Glasgow Rangers. Dan menurut gue di sisi lain ini juga menunjukkan selain memang Ruben Amorim butuh mereka setidaknya untuk latihan ya, untuk skuad, tapi di sisi lain gue juga melihat bahwa um, ya keadaan ini berantakan di Manchester United. Gue melihat seperti itu sayangnya. Dan ya unik juga keadaan transfer ya di bursa musim dingin kali ini, di mana sebelumnya gue ingat bener kita berbicara terkait bulan November, itu sering sekali yang disebutkan akan keluar adalah selain Rashford ada Casemiro misalnya, ada juga Christian Eriksen, dan yang terbaru yang cukup banyak fans sebutkan Andre Onana. Tapi ternyata kalau dilihat secara aktual ya, gerakan justru lebih ke dua pemain ya kan, Rashford dan juga Garnacho. Bahkan sempat juga menyinggung sedikit Kobbie Mainoo. Ada apa ini? Menurut gua ini murni atau lebih berat ke faktor finansial, PSR. Kita tahu, sering juga gua katakan bagaimana perhitungan untuk pemain home ground ataupun akademi ketika mereka dilepas secara transfer ini akan mendatangkan keuntungan 100%. Bagaimana dengan pemain-pemain lain yang didatangkan tidak ataupun dengan cara transfer ya? Seperti misalnya Andre Onana segala macam, perhitungannya berbeda. Ada melibatkan durasi kontraknya seperti apa, lalu valuasinya seperti apa, complicated. Dan terkait dengan Andre Onana, gue juga ingin menyinggung sedikit ya. Oke, ini memang bukan sosok yang saat ini menjadi salah satu yang paling buruk dan bahkan diharapkan oleh banyak fans keluar.
ataupun dijual, tapi sayangnya keadaan situasinya tidak simple menurut gua. Karena apa? Karena situasi terkait dengan transfer, kebijakan transfer PSR itu tadi. Onana ini kontraknya sampai dengan tahun 2028, masih ada sekitar 3 tahun. Dia bergabung baru 2 tahun yang lalu, dan ketika dia ditransfer itu angkanya 50 juta dari Inter Milan, dengan berarti proyeksi 5 tahun. Per tahunnya berarti 10 jutaan ya, dan ini sudah menjalani musim kedua, berarti sekitar 30 juta. Ada tidak tim yang mau mentransfer Andre Onana 30 juta dengan performa dia yang masih tidak pasti seperti ini? Kan di situ kesulitannya. Jadi menurut gue tidak bisa hanya jual-jual lepas aja, nggak seperti itu menurut gue. Harus juga berbicara realistis. Dan yang bikin gue terkejut juga terkait dengan Casemiro ya, dimana pemain ini juga menerima gaji tertinggi, beberapa kali bahkan tidak bermain di atas lapangan, hanya maksimal sebagai pemain yang duduk di bangku cadangan. Tapi tidak ada kabar dia akan lepas di sini. Justru Garnacho misalnya di beberapa pertandingan terakhir justru bisa mendapatkan tempat ya. Pemain yang masih muda, menurut gue masih ada kemungkinan untuk berkembang, justru semakin kencang. Pun juga Rashford, walaupun sekarang Rashford nampaknya juga ada situasi kemungkinan dia tetap akan stay di Manchester United. Nah, balik lagi, nampaknya memang keadaan dari financial PSR inilah yang lebih mendriven ataupun yang lebih memegang kendali pergerakan di bursa transfer, bukan terkait dengan performa, bukan terkait dengan ketersediaan. Jadi manajemen nampaknya lebih menitik beratkan ke arah situ. Nah, apakah ini bagus untuk Ruben Amorim atau seperti apa? Iya dan tidak gitu ya. Tidak, karena ya mungkin pemain-pemain yang Ruben Amorim ingin keluarkan dari Manchester United akan tetap berada di klub. Pemain-pemain yang mungkin performanya tidak bagus ataupun tidak cocok dengan skema dari Ruben Amorim tetap bisa jadi akan tetap berada di klub. Bukan cuma gue tidak hanya berbicara terkait dengan Andre Onana ya, tapi pemain misalnya seperti kayak Christian Eriksen, seperti kayak Victor Lindelof, seperti kayak Casemiro ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Mungkin pemain-pemain seperti kayak Luke Shaw ya kan, Mason Mount dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim? Ya dia harus memacu pemain-pemain tersebut sebagai seorang head coach ya. Harus memperbaiki penampilan dari pemain tersebut. Oke, beberapa pemain memang akan cabut di musim panas nanti. Tapi bagaimana situasinya ketika pemain yang habis kontraknya cabut ya, tapi bagaimana pemain yang masih tersedia kontraknya sampai dengan musim selanjutnya lagi dan tidak bisa bergerak di musim panas nanti? Ya menurut gue Ruben Amorim harus bisa memaksimalkannya. Ini salah satu tugas dari head coach. Lalu, apakah ini bagus situasinya seperti ini dengan misalnya melepas pemain akademi? Tadi gue katakan mungkin tidak, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ruben Amorim, tapi bagaimanapun juga ini bagian dari pekerjaannya dia ya. Tapi bisa jadi ini juga bagus. Apa? Karena dengan dilepasnya pemain akademi ada keuntungan yang juga cukup besar. Gue sempat membaca salah satu kabar bahwa misalnya Garnacho ini dilepas dengan angka 60 juta, maka ini bisa memberikan semacam kayak nilai plus di PSR itu bisa sampai dengan 100 jutaan lebih bagi Manchester United, dan angka ini kan modal lumayan besar untuk bisa bergerak di bursa transfer musim panas nanti, karena atau bahkan langsung bergerak di bursa transfer musim dingin kali ini ya, karena memang ya Manchester United jelas butuh penguatan di beberapa sektor. Dua sektor yang paling terlihat jelas menurut gue yaitu adalah wingback sebelah kiri dan juga penyerang, dan ini kan sekali lagi butuh juga ketersediaan finansial. Ketersediaan sekali lagi bukan Manchester United harus punya uang ya, enggak, tapi itu tadi ruangan ya di PSR. Beberapa mungkin yang menyinggung ya, bagaimana dengan Manchester City, bagaimana dengan Chelsea? Ternyata kalau gue lihat dari beberapa data yang gue dapatkan, kedua klub ini cukup sering dan cukup besar melepas pemain-pemain akademinya dengan angka yang cukup tinggi. Sementara Manchester United kita lihat ya, ketika melepas misalnya Zidane Iqbal ataupun Charlie Savage, angkanya juga sangat-sangat minimal begitu. Jadi selama ini Manchester United tidak begitu menitik beratkan untuk melepas pemain akademi dengan angka yang bagus, dan menurut gue ini salah satu kesalahan dari ataupun kekurangan dari manajemen sebelumnya, di mana mereka beroperasi sama seperti
ya beroperasi ketika fans mungkin memainkan game, ya kan, hanya melihat dari keadaan seperti itu, kurang begitu melihat keseimbangan dari aturan PSR, dan itu sangat disayangkan sih menurut gue ya, sehingga dampaknya sangat jangka pendek sekali. Dan saat ini Manchester United sedang menelan konsekuensinya. Tapi ya kita lihat akan seperti apa nih, keadaan juga cukup menarik ya, apakah misalnya Rashford dan Garnacho justru tetap akan stay di Manchester United. Kalau Anthony sih gue pikir pasti akan cabut ya, karena memang kesepakatannya sudah dicapai dengan Real Betis, saya tinggal menunggu waktu saja. Tapi untuk Rashford terutama ini menurut gue kemungkinannya masih sekitar 50-50, sementara Garnacho semakin besar sih menurut gue untuk dia ini cabut ke Chelsea atau ke Napoli. Tapi feeling gue dia akan ke Napoli. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.